Halo teman kece, kembali lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan belajar menulis karya ilmiah. Apa sih Kak karya ilmiah itu? Yuk kita bahas bersama. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Jadi secara sederhananya, karya ilmiah ini berisi data-data ilmiah yang dapat diketahui kebenarannya dan berdasarkan dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Nah, ciri dari karya ilmiah ada 4. Yang pertama adalah sistematis, tersusun dengan pola yang baku. Jadi, ada tahapan-tahapan, ada bagian-bagian dari karya ilmiah yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga harus sistematis. Kemudian yang kedua adalah logis, atau dapat dipahami oleh akal sehat, karena berdasarkan apa yang ditemukan sebenarnya di lapangan. Selanjutnya adalah objektif. Objektif ini maksudnya adalah berlandaskan teori, bukan dari pandangan penulis. Jadi benar-benar berdasarkan teori yang ada. Selanjutnya adalah faktual, berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Jadi benar-benar ada di kehidupan nyata. Nah, ada struktur karya ilmiah. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ciri karya ilmiah yang sistematis, nah ini adalah struktur karya ilmiah. Mengapa karya ilmiah itu bisa dikatakan karya yang sistematis? Dalam karya ilmiah biasanya terdapat halaman judul yang pertama. Kemudian yang kedua ada abstrak atau gambaran dari keseluruhan karya ilmiah. Yang ketiga ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian yang keempat adalah kerangka teori. Di sini berisi tentang landasan teori dan hipotesis penelitian. Yang kelima adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada jenis-jenis penelitian yang digunakan. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Ada juga jenis, sumber, dan teori pengumpulan datanya bagaimana. Dan yang terakhir dalam bab metode penelitian ada teknik analisis data. Jadi analisis data memerlukan teknik-teknik yang bagaimana itu dituliskan dalam metode penelitian. Kemudian yang keenam ada pembahasan. Dalam pembahasan ini mengenai yang pertama adalah gambaran umum objek penelitian. Jadi apa yang diteliti itu dibahas di dalam gambaran umum ini. Kemudian yang B, deskripsi hasil penelitian. Jadi temuan-temuan yang telah ditemukan di dalam lapangan dituliskan dalam hasil penelitian. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang D adalah interpelasi hasil pengujian hipotesis. Yang ketujuh ada penutup yang berisi tentang kesimpulan. Dan yang terakhir dalam bab penutup ada saran. Kemudian ada juga daftar pustaka atau daftar rujukan mengenai teori-teori yang telah diambil, misalnya dari buku apa, dituliskan daftar rujukannya, kalian mengutip dari buku mana, dan penulisnya siapa. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini berisi data-data penelitian, lembaran-lembaran penelitian, dan juga hasil dokumentasi penelitian. Kemudian kita berbicara tentang jenis karya ilmiah. Untuk jenisnya di sini Kak Bella menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah populer. Ada karya ilmiah yang populer. Karya ilmiah populer diungkapkan dalam bentuk ringkas dan menggunakan ragam bahasa yang populer atau lebih santai dan menarik. Kemudian yang kedua adalah karya ilmiah semi formal. Mengikuti kaidah bentuk formal namun penyajiannya lebih sederhana. Bentuknya bisa berupa laporan atau makalah. Mungkin dari kalian mungkin pernah membuat sebuah makalah atau laporan di sekolah ketika kalian diminta oleh guru. Nah, itu adalah salah satu jenis karya ilmiah semi formal.
Kemudian jenis karya ilmiah yang terakhir adalah karya ilmiah formal. Nah, karya ilmiah formal ini harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan lengkap. Ini biasanya digunakan dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari karya ilmiah yang pertama adalah judul tidak disertai dengan tanda baca akhir. Jadi tidak disertai tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Jadi hanya judul. Biasanya judulnya menggunakan huruf kapital semua dan subjudulnya baru menggunakan ya perkatanya adalah kapital, kemudian tengah katanya menggunakan huruf kecil. Kemudian katanya tidak bersifat pribadi. Selanjutnya katanya denotasi atau mengandung makna yang sebenarnya. Karena ini adalah karya ilmiah. Kemudian kata-katanya menggunakan kata-kata baku yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian ada definisi istilah. Nah, ketika kalian membuat karya-karya ilmiah, biasanya ada istilah-istilah baru yang mungkin tidak diketahui oleh pembaca. Maka dari itu ada definisi istilah-istilah. Biasanya ada di istilah-istilah sains. Kemudian, nah, bagaimana sih Kak cara menulis karya ilmiah? Tentu ada tahap-tahapannya sehingga karya ilmiah bisa diselesaikan. Yang pertama adalah tentukan tema penelitian. Misalnya tentang masalah kemiskinan. Atau penelitiannya tentang penelitian hewan. Atau penelitian lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, buat kerangka penelitian. Kalian tidak akan mampu melakukan penelitian apabila kalian belum menuliskan kerangka penelitian. Karena kerangka penelitian ini memudahkan kalian untuk melaksanakan penelitian dari awal hingga akhir. Kemudian siapkan alat dan bahan. Apabila kalian memerlukan alat dan bahan, misalnya untuk karya ilmiah mengenai sains, percobaan-percobaan. Nah, itu ada alat dan bahan yang perlu disiapkan. Kalian benar-benar harus menyiapkan dengan matang. Yang keempat ada survei lapangan. Nah, misalnya kalian meneliti tentang suatu daerah tertentu. Kalian harus melakukan survei terlebih dahulu mengenai daerah tersebut. Apakah boleh dilakukan penelitian? Yang kelima, cari dan kumpulkan referensi. Nah, referensi ini bisa kalian dapatkan dari penelitian terdahulu atau dari buku-buku. Yang keenam, buat hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketujuh, buat rancangan penelitian. Yang kedelapan, tentukan metode yang sesuai. Yang kesembilan, kumpulkan data dan analisis datanya. Jadi, dari data mentah kalian baca datanya, kalian analisis sesuai dengan teori-teori yang kalian dapatkan. Kemudian yang ke-10, ambil kesimpulan. Yang ke-11, tulislah penutup dan saran. Nah, itu tadi adalah cara menulis karya ilmiah. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat menuliskan karya ilmiah dengan baik dan benar. Selamat berkarya, sampai jumpa.